Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang tidak lupa bahagia, untuk membantu kerja seksi naskah dan penyelenggara, mari kita mempersiapkan soal PTS penilaian tengah semester dengan sebaik-baiknya, dan diharapkan dikirim atau disetor dalam bentuk Excel dari template yang sudah dikirim oleh kurikulum. Karena PTS kali ini soal tidak dicetak di kertas, namun akan diupload melalui web sekolah, sehingga masing-masing guru mapel diharapkan untuk mengirim atau menyetor soalnya dalam bentuk, sekali lagi, Excel dari template kurikulum, bukan dalam bentuk Word. Nah, kalau sudah download template soal dari kurikulum, nanti akan ketemu seperti ini. Yang paling atas saya warnai dengan warna kuning. Nah, jadi ini yang tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ya, dan nomor soal ada mapel, ada kelas, jurusan, ID mapel, tanya, ini adalah untuk soalnya, pertanyaannya, JA, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E, kunci, waktu, dan jumlah soal. Nah, kita mulai dari penomoran soal. Nomor soal mulai dari nomor 1 ya. Jadi kalau di sini di baris kedua itu adalah nomor soal 1. Kita akan membuat 35 soal. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah satu, template soal dari kurikulum seperti ini filenya. Kemudian kedua, soal masing-masing mapel. Soal ini ada dua ya. Ada yang diketik di web, diketik sendiri secara manual. Ada yang soal itu karena bergambar maka mengambil nyomot dari Google. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Dan ketiga adalah aplikasi snipping tool untuk memotong. Nah, kita mulai dari penomoran soal. Nomor soalnya ya, di sini kita ketik 1. Kita ketik 1. Kemudian kita tempatkan kursornya di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam seperti ini. Ya, jadi kalau tandanya plus besar putih seperti ini belum bisa. Kalau tandanya plus nanti, nah seperti ini, terlalu tipis juga belum bisa. Jadi sampai hitam begini ya, hitam. Kemudian kita klik kiri, tidak dilepas, terus tarik ke bawah sampai nomor 35, berarti baris ke 36. Nah, ini kalau bablas maka akan lebih, kita naikkan. Nah, kita naikkan sampai yang nomor 36, maka akan punya soal 35 nomor. Setelah sampai 35 maka kita lepas, klik kiri tadi ya. Nah, ini nomor soalnya sudah sampai nomor 35. Kemudian mapelnya disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Karena ini untuk uji coba, maka saya namai uji coba PTS. Kalau yang mengajar bahasa Indonesia ya silakan diisi dengan bahasa Indonesia ya di sini. Kalau mengajar PKWU ya silakan diketik PKWU. Kelasnya sesuaikan. Nah, oke, ini untuk mapelnya juga tarik sampai bawah. Ya, sampai nomor 35 juga. Semuanya diisi ya. Oke.
Kemudian untuk kelasnya sesuaikan juga mapel yang ini atau soal yang kita buat ini untuk kelas berapa. Kalau ini misalnya untuk kelas 12 ya. Nah, saya lagi untuk menariknya tidak usah mengetik satu persatu, itu tempatkan kursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam. Nah, seperti ini. Baru kemudian klik kiri, tidak dilepas, tarik ke bawah sampai nomor 35. Yes. Ya, semuanya kemudian terisi. Kemudian jurusan juga jurusannya IPA atau IPS. Sekali lagi ini tarik juga, isikan semua. Jadi nggak perlu isi satu-satu kotak, satu kotak itu. ID mapel seperti yang dikirim juga dari kurikulum. Ya, misalnya SAS Inggris 12 berarti sastra Inggris untuk kelas 12. SAS Inggris 11 berarti sastra Inggris untuk kelas 11 dan seterusnya. Ini juga tarik juga ke bawah. Ya, silahkan sambil mencoba. Apabila nanti ada kesulitan, silahkan diulang video ini. Nah, di sini ada ini namanya rumus ya untuk soal, untuk pertanyaan. Rumus ketika kita mencomot dari Google atau dari teks atau dari tulisan yang panjang, menghindari menulis terlalu lama. Ya. Ini nanti yang kita rubah-rubah hanya ini, hanya soal 1. Nah, ini nanti kita rubah-rubah sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, supaya mudah, ini saya pindah dulu saja ya. Ini saya pindah di nomor 2. Kemudian di sini saya hapus dulu. Nah, ini adalah nomor 1 akan kita pakai untuk latihan apabila kita sudah mempersiapkan soal dalam bentuk tulisan Word atau akan kita tulis secara langsung. Misalnya kita di sini langsung menulis saja Indonesia adalah negara berbentuk titik-titik. Nah, perhatikan juga kaidah penulisan soal. Nah, apabila titik-titik itu ada di belakang, maka jumlah titiknya 4. Apabila di tengah, misalnya Semarang, Surabaya, Jakarta adalah titik-titik provinsi. Nah, itu berarti titik-titiknya jumlahnya 3. Nah, seperti ini. Kemudian jawaban A-nya, jawaban A misalnya kerajaan, B-nya republik, C-nya parlementer, D-nya suka, D-nya belum jelas. Nah, misalnya kuncinya B. Kemudian waktunya 90 menit. Nah, ini juga sampai bawah, sampai nomor 35 kita isi 90 menit semua. Jadi waktu total untuk mengerjakannya adalah 90 menit. Kita tarik ke bawah sampai nomor 35 di baris 36 ya. Nah, ternyata isinya berubah ya, isinya berubah
dari yang kita harapkan. Nah ini 90, 91, 92. Nah mestinya isinya adalah 90 semua. Nah untuk mengeditnya, menggantinya, maka kita menuju ke kotak kedua ini. Kita langsung ketikkan 90. Nah kemudian kita blok dua kotak ini. Kita tempatkan kursinya di sini, klik, kemudian tekan shift, panah ke bawah. Nah, dua kotak sudah diblok, kemudian lagi ditarik seperti tadi yang kanan, yang kiri ya, yang kiri tadi ditarik. Caranya tempatkan kursor di pojok kanan bawah. Nah, kemudian baru ditarik sampai nomor terakhir tadi, nomor 35. Yes, sudah berubah menjadi 90 semua. Nah, ini juga jumlah soalnya adalah 35, maka di sini juga semua diisi adalah dengan 35. Kalau kita langsung tarik seperti tadi ini ya, maka perubahannya adalah menjadi angka berurutan. Nah, memperbaikinya seperti tadi, ini diketik 35, kemudian dua kotak awal diblok, baru kemudian ditarik ke bawah sampai terakhir. Oke, nah ini sudah menjadi 35 semuanya. Nah kemudian nomor 2, nomor 1 sudah, soalnya sudah ya, pertanyaan sudah, jawabannya pilihannya A, B, C, D, E sudah. Soal nomor 2 akan kita coba kalau kita tidak mempersiapkan ya, kita tidak persiapan soalnya. Kalau ini sudah persiapan, jadi tinggal misalnya, nah ini tinggal copy terus dipindahkan ke sini misalnya. Nah ini sudah jadi, tinggal menghapus saja. Ini nggak perlu dikasih nomor loh ya, karena nomornya akan kita acak. Nah ini kalau sudah dipersiapkan di Word, nah, jadi sudah persiapan soal, sudah lengkap dan soalnya pendek. Ini kita hapus dulu ya. Nah kita persiapan kalau kita nyomot dari Google, bagaimana caranya. Nah kita misalnya begini ya, kita cari dari Google, hampir semuanya ada, ketik aja di sini ya, di browser itu soal apa. Jadi kalau tidak punya soal dari awal, maka kita bisa membuka sebanyak 35 tab di sini ya, misalnya akan masing-masing tab isinya satu soal itu. Jadi kita akan nyomot di situ. Yang biasanya sulit kalau ditulis secara manual ya, misalnya ini soal fisika misalnya. Kalau gambar lama. Atau ini soal biologi, nah gambar bagan sel misalnya, sulit juga. Kemudian ini matematika, kemudian ekonomi ini, kemudian ini gambar untuk sosiologi. Nah bahasa Jawa yang ada aksara Jawanya ya, kalau nulis mungkin juga sulit. Kemudian huruf Arab untuk pendidikan agama Islam, kemudian ada gambar dan teks, atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, yang biasanya banyak ini. Nah perlu diperhatikan juga Bapak Ibu untuk soal yang didasarkan dari teks, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, biasanya satu teks itu dipakai untuk 4 soal atau 5 soal. Maka nanti di penulisan di template-nya ya, di template di sini ini harus per soal dikasih teks. Selain pertanyaan harus dikasih teks, karena nanti munculnya di
di HP anak-anak ketika dilihat dikerjakan oleh anak itu diacak. Jadi ketika kita membuat urut nomor 1, 2, 3, 4, kita mengiranya teksnya 1 saja di awal, ternyata munculnya di anak menjadi nomor 20 sekian, 30 sekian, sehingga anak hanya membaca pertanyaannya, maka mereka bingung. Dan juga perlu diperhatikan kaidah penulisan soal itu, sehingga anak nyaman, tidak bingung. Nah, supaya soal yang muncul di HP anak-anak ketika para siswa mengerjakan, nanti siswa bisa membedakan mana teks, mana soal, mana pertanyaannya ya. Misalnya ini bahasa Inggris, jadi teks saya panjang, ini sampai di sini. Kemudian pertanyaannya ini ya. What is the suitable title for the text? Jadi yang berwarna biru itu adalah pertanyaan saya, tapi karena penulisannya tidak bagus, maka munculnya soalnya nyamping begini. Kasihan anak-anak, mungkin sulit. Ini pertanyaannya kok cuma is the suitable title for the text itu ketemunya. Udah teksnya bahasa Inggris, pertanyaan bahasa Inggris, pilihan jawabannya bahasa Inggris, dan penempatannya tidak membuat nyaman, maka semakin sulit gitu. Nah, mestinya begini ini ya, mestinya begini ini. Jadi pertanyaannya di bawah seperti ini. Jadi ini teksnya, ini teks sambungannya, dan pertanyaannya di bawah. Nah, ini membuat siswa lebih nyaman, lebih mudah untuk menemukan mana teks, mana sumber bacaan, dan mana soal. Nah, oke, kita kembali ke soal. Kalau kita ingin membuat soal yang ada gambarnya, tapi kita tidak persiapan, kita hanya nyomot dari Google. Oke, kita ambil contoh soal. Nah, ini misalnya soal sosiologi ini ya, sosiologi ada gambarnya. Jadi kalau kita gambar juga susah itu. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini SIN. Nah, akan ketemu snapping tool. Snapping tool gitu ya. Kita klik. Kemudian muncul seperti ini. Langsung klik aja new. Ya, yang pojok atas ini new, ada gambarnya gunting dan lingkaran merah ini. New. Kemudian layarnya berubah agak buram, kemudian ada tanda plus ini ya, ini batas untuk kita ambil gambarnya. Kita klik kiri, tidak dilepas, tarik, sesuaikan kebutuhan ya sampai muncul warna aslinya ya, ini ya. Nah, cukup segini atau kurang ke sana, atau kurang ke sini, atau kurang ke bawah, atau kurang ke atas, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau cukup segini berarti soalnya tidak masuk. Nanti kita perlu menulis sendiri atau perlu snapping tool kedua. Nah, supaya mudah ini masukkan saja. Nah, gini, kemudian baru dilepas. Bisa. Nah, maka yang kita dapat akan seperti ini. Ya, akan kita dapatkan gambar seperti ini, kemudian kita simpan ya, ini simpannya di gambar disket ini, save, kita namai di file name-nya, kata capture-nya kita ganti dengan kata-kata yang mudah kita ingat. Misalnya kita akan menempatkan ini di soal kedua, maka kita pakai aja kata soal 2 gitu. Soal 2 berarti untuk soal nomor 2, maksudnya begitu. Kita save,
Sudah ya, kita sudah menyimpannya. Kemudian pilihannya sekarang ya, pilihannya kalau kita ngetik, nah ini pilihannya ternyata ada bahasa Inggrisnya, joint venture, bargaining, coalition, kompetisi, konflik. Nah kalau kita ngetik mungkin lama, maka kita bisa pakai snipping tool lagi, klik new ya, sampai berubah jadi buram begini, baru kemudian kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan, di save, capture-nya diganti dengan kata yang mudah diingat. Misalnya ini pakai jawab soal nomor 2, berarti kita anggap B1, B1 berarti nomor 2A gitu. Lagi ini yang B, di save lagi, kata capture-nya kita ganti jawab B2, save, new lagi untuk mengambil yang C, kemudian ganti lagi kata capture jawab B3, save, new lagi untuk ambil yang D, di save, kemudian ketikkan jawab B4, save, new, jawab B5, save. Oke, begitu dan seterusnya ya. Ini kita lakukan sampai sesuai kebutuhan. Jadi kita kalau misalnya mau pakai soal yang bergambar itu 5 ya, kita snipping tool untuk soal 5 kali misalnya. Kalau 35 ya 35 kali. Tapi kalau cukup ditulis dari Word begini ya, tinggal copy paste saja. Oke, kita coba masukkan ya, kita masukkan misalnya ini tadi soal nomor 2. Nah ini, jadi kita yang kita gonta-ganti adalah yang warna hitam ini. Nah ini coba kita soal nomor 2 ini berarti soal 2, PNG-nya huruf besar ya, PNG-nya huruf besar. Soal 2 PNG gitu. Kemudian yang bawah ini, yang bawah tidak perlu ya, karena cuma satu gambar saja di soal nomor 2. Nah kemudian jawaban A kita copy aja, ini copy, pastekan di sini, nanti kata soal 2 ini kita ganti. Kita lihat dulu ini. Nah ini jawaban A tadi kan ini, jawab B itu nomor 2, 1 itu A, jawaban A. Kita kembali ke file ujo. Nah kita ganti ini jawab B1, soal 2 nya dihapus. Nah coba untuk ke jawaban B, C, D, E nya kita tarik saja, apakah akan bisa berubah dengan sendirinya. Satu lagi, oh
Oke, nah ini sudah jadi jawab B3, jawab B4, jawab B5. Jadi seperti yang kita harapkan ya. Jadi sini B1, B2, B3, B4, dan B5. Nah, itulah kenapa tadi saya menamainya dengan jawab B1 begitu. Jadi kalau kita tarik di Excel karakter terakhirnya angka, maka akan menjadi urutan. Tinggal kasih kuncinya misalnya A. Itu. Nah, misalnya ini dari soal yang sudah kita siapkan. Misalnya soalnya agak panjang ya, begini seperti ini. Nah, ini bisa di copy, di paste itu juga bisa. Ini di copy ya, jadi klik kiri, tarik ke bawah, Ctrl C, Ctrl V nanti di file hijau. Tapi bisa juga pakai snapping tool ini. Nah, ini misalnya snapping. Kita mencoba kalau satu nomor pakai 2 gambar. Misalnya ini. Ya. Nah, kita save dulu. Kita namai soal 3A. Kemudian yang bawah kita ambil juga. Ya, ini kita save. Kemudian kita namai soal 3B. Save. Nah, kita kembali ke file hijau di soal nomor 3 ini ya. Soal nomor 3 kita copy dulu ini rumusnya, kita tempel di sini. Nah, ini soal 2 ini kita ganti dengan soal 3B. Nah, kemudian kita copy ini. Kita Ctrl C, kita tempel di sini, tapi kita ganti B. Sorry, ini mestinya A. Nah, jadi sudah ada 2 soal ini, soal 3A dan soal 3B. Nah, kemudian jawabannya, oh ini baru teksnya ya, ini baru teksnya, belum ada pertanyaannya. Jadi teksnya seperti ini, sejarah Candi Prambanan, berdasarkan sejarah dan seterusnya. Kemudian kita kasih pertanyaan. Misalnya pertanyaannya di sini ya, kita ketikkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, supaya nanti siswa itu nyaman seperti tadi ya. Jadi pertanyaannya bisa dilihat terpisah dari teks, dari sumber bacaan, maka jangan membuat soal di sampingnya teks seperti ini. Jadi kita turunkan. Ini kita turunkan ke bawah teks. Nah, biasanya di enter, tapi kalau kita enter ternyata yang turun box yang ini ya, kotak ini. Jadi untuk menurunkan pertanyaannya ini kita tekan Alt dan enter sekali lagi. Nah, sehingga ada jarak seperti ini. Nah, baru kemudian kita masukkan jawabannya. Misalnya kita langsung ketik.
misalnya jawabannya kuncinya, nah tinggal kuncinya apa itu. Nah ini kita lakukan sampai nomor terakhir, sampai nomor 35, kemudian di save as, dinamai gitu. Kalau ini sudah saya namai Ujo, nah tinggal Ctrl S gitu. Nah berikutnya kita perlu mengumpulkan beberapa gambar yang kita ambil dari snapping tool tadi. Jadi misalnya ini ya, mulai dari soal 2 ini tadi, kita yang ambil dari Google, dari sumber lain. Kita satukan. Caranya dengan menekan menekan tombol shift ya, tekan tombol shift, tapi ini tempatkan dulu ya, ini diklik dulu sekali sampai warnanya beda, biru, kemudian tekan shift, kemudian panah ke kanan. Nah semua sudah diblok seperti ini. Jadi kalau 35 misalnya nyomot semua dari Google ya 35. Kalau masing-masing jawaban juga dari Google ya 5 kali 35. Nah kemudian setelah sudah diblok semuanya seperti ini, klik kanan ya, klik kanan, kemudian ini yang tengah ini ya, add to archive, ini add to archive, kemudian tadinya rar, ini yang warna hitamnya di rar, kita rubah ke zip ya, tadinya rar kita rubah ke zip, kita klik OK. Nah sudah ada di sini ya, sudah ada di sini. Supaya nggak lupa, supaya mudah mengingatnya, kita rename, kita namai ulang. Nah downloadsnya kita ganti dengan Uco gitu, atau nama mapelnya masing-masing. Nah itu langkah-langkah seperti itu akan mempermudah seksi naskah untuk mengupload soal ke web sekolah, karena nanti editingnya masih banyak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk memperhatikan lagi kaidah penulisan soal. Untuk Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka di share aja, nggak apa-apa. Itu dulu, mungkin kalau ada yang masih merasa kesulitan bisa langsung menghubungi ke seksi naskah atau Japri atau kirim kue juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.